فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Teman-teman yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-45 berkaitan dengan bab maja'a anna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Dan di sana ada juga perbuatan yang pertama kali dituntut dihisab di hari kiamat yang datang dalam hadis, yaitu fiddima, berkaitan dengan perkara darah. Bagaimana menggabungkan dua hal ini? Indaka syukran. Terus mudahnya kawan menggabungkannya bahwasanya salat itu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kaitannya dengan hak Allah, maka yang pertama kali akan dihisab apa? Salat. Kemudian perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan hak sesama manusia, yang pertama kali akan dihisab apa? Tentang darah, yaitu berkaitan dengan masalah pembunuhan. Ini diingat-ingat. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babud dalili ala kufri tarikis salah. Bab dalil atas kufurnya orang yang meninggalkan salat. Setelah kita ketahui kedudukan yang sangat agung untuk salat di dalam agama kita, maka sekarang kita masuk pada pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkannya. Dan disebutkan dalam bab ini, yaitu bab tentang dalil atas kufurnya orang yang meninggalkan salat. Dan perlu diketahui bahwasanya tentang orang yang meninggalkan salat, keadaannya ada dua keadaan. Yang pertama, seorang yang meninggalkan salat karena juhud, yaitu karena dia mengingkari wajibnya salat. Maka yang seperti ini tidak ada perselisihan tentang kafirnya. Ijma' kaum muslimin bahwasanya orang yang seperti ini kafir. Misalnya dia tidak mau sholat, kenapa? Karena aku tidak meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Maka jelas orang seperti ini hukumnya kafir. Keadaan yang kedua yaitu seorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia meyakini sholat itu wajib, cuman dia meninggalkannya karena malas, karena meremehkan kewajiban sholat. Maka untuk keadaan yang kedua inilah terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama antara yang
menghukuminya kafir dengan yang tidak. Dan ini termasuk di antara permasalahan yang pelik, karena khilafnya kuat dan dalil-dalilnya antara kedua belah pihak yang berpendapat tadi akhwan sama-sama memiliki sisi quwwah, sisi kekuatan. Nah, namun kita akan melihat ke sisi yang menyatakan bahwasanya orang meninggalkan salat tersebut hukumnya kafir, dalilnya apa? Dan wallahu ta'ala alam itu yang rajih, bahwasanya orang yang meninggalkan salat walaupun dia meyakini wajibnya, tapi dia meninggalkan karena meremehkan kewajibannya atau karena rasa malas mendominasinya, maka dia juga dihukumi kafir dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas, lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil mereka yang menyatakan bahwasanya orang meninggalkan salat karena malas tidak sampai tingkatan kafir. Dan di antara yang menegaskan bahwasanya orang meninggalkan salat karena malas kafir adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan beliau menjelaskan tentang hal ini dengan sangat bagus yang insyaallah nanti kita baca sebagian kalam beliau untuk semakin tergambar tentang bagaimana permasalahan ini. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada jumhurul ulama dan mayoritas para sahabat, bahkan sebagian menegaskan itu adalah ijma' para sahabat. Walaupun untuk secara qat'i dinyatakan itu ijma', kita butuh untuk apa? Untuk menelaah, meneliti lebih jauh. Nah, sekarang dalilnya, di antara dalil yang sangat jelas dan ringkas untuk kita hafal yang disebutkan dalam kitab kita pada nomor 46 ini. An Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah yaitu Buraidah ibnul Husayb. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini hadis tegas ikhwan pada riwayat Tirmidzi dan Shahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Perhatikan makna hadis ini terlebih dahulu. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum. Al-'ahdu yang dimaksud yaitu al-'alamah wal mitsaq al-fasil bainal muslimin wal kuffar. Sehingga maknanya dalam bahasa kita intinya yaitu apa? Yaitu perjanjian pemisah atau tanda pemisah antara kita, bainana yakni muslimin, wa bainahum yakni al-kuffar. Berarti tanda pemisah atau perjanjian pemisah antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, siapa saja yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini di antara hadis pokok
yang menjadi landasan para ulama yang berpendapat bahwasanya siapa saja meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Dalil yang lain, akhwan, hadis Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia sudah meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari Islam, masuk dalam lingkaran kekufuran wal iyadu billah. Selain itu juga para ulama berdalil dengan dalil-dalil yang mafhumnya menunjukkan bahwasanya orang meninggalkan salat kafir. Seperti pada ayat fa in tabu wa aqamus shalah wa atamuz zakah fa ikhwanukum fid din. Di surat apa ini? Indaka Abdurrahman Munah. Jika mereka bertobat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Mafhumnya apa? Bahwasanya kalau tidak mau tobat, tidak mau menegakkan salat, tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara kita seagama, berarti kafir. Ini mafhum dari ayat. Nah, surat apa? At-Taubah. Baik. Ayat yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah." Kemudian akan menggantikan mereka suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, kecuali orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh. Pendalilannya dari mana, akhwan? Mafhum dari apa? Illa man taba wa aman. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, bukan termasuk kaum mukminin. Ayat yang lain yang kalian insyaallah sudah hafal semua dari surat Al-Muddathir apa? Indaka wafa. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat, bukan orang yang memberi makan orang miskin. Baik. Hadis yang lain yang pendalilannya dari mafhum yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwal muslim." Siapa saja yang salat dengan salat kita ini
dan menghadap ke kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia muslim. Mafhumnya berarti yang tidak seperti itu bukan muslim. Baik. Cuma ini pendalilan dari sisi mafhum, hanya sebagai penguat. Nah, menjadi pokok inti yaitu hadis Buraidah tadi dan hadis Jabir radhiyallahu anhuma yang sharih. Dan dinukilkan dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Adalah dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berpandangan sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya dihukumi kafir selain salat. Taib. Zahir dari kalimat ini menunjukkan apa? Kesepakatan para sahabat yang dikutip oleh Abdullah bin Syaqiq. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Ini dihafal. Karena penguat akhwan hikayat pendapat para sahabat ridwanullah alaihim dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, menunjukkan apa? Para sahabat berpandangan orang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Baik. Cuma akhwan, kemudian para ulama yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat ini dihadapkan pada permasalahan terus berapa salat yang ditinggalkan sehingga dia bisa dihukumi kafir. Jadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama itu sendiri. Nah, sebagian menyatakan kalau keseluruhan salat dia tinggalkan, dalam artian dia terus-menerus meninggalkan salat, itu baru dihukumi kafir. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau, alladzi yadhharu li annahu la yakfur illa bitarkil mutlaq bihaitsu la yusalli abadan wa amma man yusalli ahyanan fa innahu la yakfur. Ya, nampak bagiku bahwasanya tidak kafir kecuali apabila meninggalkan sholat secara mutlak. Maksudnya apa? Secara totalitas. Dia tidak sholat selama-lamanya. Adapun seorang yang sholat kadang-kadang, maka dia tidak kafir. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian yang lainnya akhwan berpendapat yaitu apabila dia meninggalkan sholatnya menjadi suatu kebiasaan, walaupun tidak keseluruhan tapi apa? Menjadi sesuatu yang dia dikenal dengannya. Baik. Dan pendapat-pendapat yang lain, dan juga ada yang berpendapat satu sholat saja ketika dia tinggalkan maka berlaku padanya hukum kafir. Nah, mana di antara pendapat-pendapat ini yang rajih dalam Mawsu'ah Ahkamis Shalawatil Khams berkaitan dengan masalah ini dibahas dengan panjang lebar. Nah,
tentang hal tersebut. Dengan kesimpulan yang bagus, perincian yang bagus, sehingga kita akan keluar dari iskalat yang ada dalam masalah kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas tadi. Kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka dalil secara mutlak intinya dia meninggalkan salat. Tidak ada batasan apakah meninggalkan salat sekali, 2 kali, atau 3 kali, atau meninggalkan salat selama-lamanya. Karena seorang meninggalkan satu salat, dia telah dikatakan meninggalkan salat. Baik. Dan kesimpulannya, orang yang meninggalkan salat seperti ini, terbagi keadaannya menjadi 2, yaitu yang dikafirkan secara zahir dan batin, dan yang kedua yang dikafirkan secara batinnya tapi zahirnya masih dalam dalam lingkup kaum muslimin. Dan itu yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga seorang yang kadang-kadang meninggalkan salat saja, kadang-kadang meninggalkan salat, tapi kadang-kadang juga dia mau salat, maka ini masuk dalam deretan yang kafirnya secara batin tapi zahirnya muslim, sehingga hukumnya seperti orang-orang munafik. Baik. Adapun yang tadi memang dia meninggalkan salat dan dan tidak mau. Meninggalkan salat dan tidak mau salat, disuruh salat tidak mau. Bahkan ketika diancam oleh penguasa disuruh salat tidak mau. Ini namanya imtina. Itu memang enggak mau untuk salat setelah diperintah, setelah dituntut untuk menunaikannya dan diancam, maka inilah yang jelas-jelas dihukumi kafir zahir dan batin. Baik. Perhatikan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna katsiran minan nas bal aktsaruhum fi katsirin minal ansar la yakununa muhafizina ala salawatil khamsi. Jadi perkara ini memang sejak zaman Syekhul Islam saja sudah banyak orang-orang yang enggak menjaga salat, apalagi kalau melihat zaman kita. Sebab sesungguhnya kebanyakan dari manusia, bahkan mayoritasnya di kebanyakan negeri-negeri, mereka tidak betul-betul menjaga salat yang 5. Walahum tarikuha bil jumlah, tapi mereka pun tidak meninggalkannya secara totalitas. Bagian pas lega saja, selesai dari kerja salat maghrib, ikut berjamaah salat maghrib. Kalau lagi sibuk, kalau lagi ada acara-acara, sudah ditinggalkan salatnya, karena bukan suatu yang penting di sisi mereka. Tapi mereka tetap melakukannya ketika ingin. Bal yusalluna ahyanan wa yad'una ahyanan, tapi mereka menunaikan salat kadang-kadang dan meninggalkannya kadang-kadang. Fahaula'i fihim imanun wa nifaqun wa tajri alaihim ahkamul islamil zahirah fil mawarithi wa nahwiha minal ahkam. Fa inna hadhil ahkam idza jarat 'alal munafiqil mahd kamni Ubay wa amsalihi minal muwafiqin fala an tujra 'ala haula'i aula wa ahra. Jadi pada orang seperti ini, terkadang salat, terkadang tidak, mereka memiliki iman dan kemunafikan, sehingga diberlakukan bagi mereka hukum-hukum Islam secara zahir dalam pembagian warisan dan yang semisalnya dari hukum-hukum Islam.
Kenapa? Karena hukum-hukum ini diberlakukan pada orang munafik tulen seperti Abdullah bin Ubay. Nah, dan yang semisalnya dari orang-orang munafikin yang jelas munafik tulen, akhwan. Yang apa? Jelas dia kafir secara batinnya. Tapi karena zahirnya dia mengikuti kaum muslimin bersama kaum muslimin, maka apa? Diberlakukan hukum zahir, yaitu warisan diberikan. Nah, kalau Abdullah bin Ubay aja dulu yang munafik tulen, akhwan, tetap diberlakukan secara zahir hukum-hukum Islam seperti apa? Pembagian warisan. Maka untuk orang yang terkadang sholat, terkadang tidak, lebih berhak lagi untuk diberlakukan bagi mereka hukum Islam secara zahir. Nah, wa bayanu hadzal mawdi' mimma yuzilu syubhah fa inna katsiran minal fuqaha yadhunnu anna man qila huwa kafirun fa innahu yajibu an yujriya alaihi ahkamul murtad atau an yujri alaihi ahkamal murtad riddatan zahiratan fala yarithu wala yura wala yunakih hatta ajraw hadhihi al-ahkam ala man kafaruhu bit-ta'wili min ahli al-bid'ah. Dan penjelasan untuk perkara ini dengan hal yang bisa menghilangkan syubhat, yang menghilangkan kerancuan, yaitu kata beliau, nah sungguhnya kebanyakan dari para fuqaha menyangka bahwa orang yang dikatakan bahwasanya dia kafir maka mesti harus diberlakukan apa? Hukum murtad. Dengan apa? Kemurtadan yang zahir. Maka ini juga penting, kawan, untuk kita perhatikan. Terkadang nas-nas menyatakan hukum kafir, tapi berkaitan dengan masalah riddah, seorang dihukumi hukum murtad. Kemudian apa? Diberlakukan ahkam murtad. Kemudian apa? Diberlakukan juga apa? Hukum untuk dibunuh. Ini bukan kembali kepada orang per orang. Saya bukan kembali kepada orang per orang kemudian seorang kamu murtad saya bunuh. Tidak. Ya, tidak demikian. Nah, kata beliau, kebanyakan para fuqaha menyangka orang yang dikatakan dia kafir maka mesti harus diberlakukan baginya hukum murtad dengan kemurtadan yang zahir, sehingga tidak mewarisi, juga tidak apa? Diwariskan hartanya, tidak menikahi kaum muslimin. Nah, sampai diberlakukan hukum-hukum ini atas orang-orang yang mereka kafirkan dengan sebab takwil dari kalangan ahli bidah. Walaisal amru kadzalik, padahal perkaranya tidak seperti itu. Fa innahu qad thabata anna an-nas kanu thalathata asnaf. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena telah sabit bahwasanya manusia itu terbagi jadi 3 golongan. Mukminun wa kafirun mudhirun lil kufri wa munafiqun mudhirun lil Islam mubtinun lil kufri. Ini manusia di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama apa? Mukmin, jelas. Dikatakan mukmin ya dia apa? Zahiran wa batinan. Batinnya mukmin, zahirnya muslim. Jelas. Kemudian golongan yang kedua seorang kafir yang dia menampakkan kekufurannya secara jelas. Kemudian golongan ketiga munafik yang dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Taib. Wa kana fil munafiqin man ya'lamuhu an-nasu bi alamatin wa dalalatin bal man la yashuqquna fi nifaqih. Dan adalah dulu pada deretan orang-orang munafikin ada orang yang apa? Manusia tahu dia itu memang betul-betul munafik dengan tanda-tanda dan bukti-bukti. Tidak syak dia munafik. Seperti misalnya siapa? Di zaman Nabi Abdullah bin Ubay, ini jelas dia munafik tulen. Taib. Wa man nazala al-Qur'an bi bayani nifaqihi. Dan di antara orang munafikin itu ada orang yang betul-betul turun Al-Qur'an menjelaskan tentang kemunafikannya seperti Abdullah bin Ubay dan yang semisalnya. Wa ma'a hadza falamma mata haula warathahum
warasatu na'am wa taib warasahum wirasatuhumul mu'minin muslimun atau warasahumul muslimun. Bersama dengan itu tatkala mati orang-orang munafikin yang seperti itu, ternyata kaum muslimin mewarisi harta mereka. Anak mereka yang muslim mewarisinya. Dalam hukum zahir berlaku. Fakana idza mata lahum mayyitun atauhum mirathuh. Dan adalah apabila ada orang yang mati dari keluarga mereka dan mereka itu ahli waris, maka diberikan kepada mereka warisannya. Baik, wa kana tu'samu dima'uhum hatta taqumas sanatu syar'i hatta taqumas sunnatu syar'iyyah ala ahadihim bima yujibu 'uqubatuh. Dan hartanya terjaga sampai tegak sunnah yang syar'i atas salah seorang mereka yang mengharuskan untuk mereka dihukum, yaitu ketika telah ditetapkan qadhi, dihukumi betul-betul atas kekufurannya, dimintai untuk tobat, tidak mau tobat tetap, kemudian dia terang-terangan menunjukkan kekufurannya, maka baru setelah qadhi menetapkan itu dihukumi murtad, maka dihukumi mati. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu juga apabila meninggalkannya kadang-kadang itu masuk dalam deretan yang zahirnya bersama kaum muslimin, tapi secara batin dihukumi kafir berdasarkan dalil-dalil tadi. Faman tarakaha faqad kafar. Baik. Berarti kesimpulannya kawan, dan juga di sana ada kalam lain dari Syekhul Islam yang menguatkan sisi ini. Kesimpulannya dalam masalah ini kita ambil ringkasnya saja karena pembahasan panjang. Khilaf kalau mau kita sebutkan masing-masing pendapat dengan alasannya juga sangat panjang. Kita ambil kesimpulannya. Taib dari penjabaran Syekhul Islam Taimiyah, dan ini wallahu taala alam yang kuat dalam masalah ini kawan. Taib bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dihukumi kafir zahir dan batin pada seorang yang telah dipanggil, kemudian dia enggan untuk menunaikan salat. Ini jelas sudah. Kenapa? Masuknya ke dalam imtina. Misalnya kawan, contoh jelasnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, si fulan tidak salat. Kemudian dilaporkan, si fulan tidak sholat, dilaporkan ke mahkamah, kemudian dipanggil oleh qadhi. Taib, kamu harus sholat kalau kamu ingin bersama kaum muslimin. Jika tidak, maka engkau dihukumi murtad. Dan tentunya setelah dinasihati, dijelaskan tentang sholat agar dia kembali untuk menegakkan tiang agamanya. Tapi kemudian sudah demikian kok masih imtina, masih tidak mau untuk salat, menunjukkan bahwasanya memang dia membangkang, ya kan, mengingkari wajibnya salat. Maka di situ jelas dihukumi kufur batin dan zahir. Kemudian yang dihukumi kafir batin dan muslim secara zahir apabila sebelum itu. Sebelum itu. Dihukumi kafir batin dan muslim zahir. Seperti kebanyakan mereka-mereka yang di tengah-tengah kaum muslimin KTP-nya agamanya Islam, tayyib, mereka zahirnya menampakkan bersama kaum muslimin, ketika Jumatan ikut Jumatan bersama kaum muslimin, hari raya berhari raya dengan kaum muslimin, tapi ketika dicek kesehariannya terkadang salat, terkadang tidak.
maka orang seperti ini muamalahnya secara zahir, seperti kita muamalah dengan orang-orang munafikin, yaitu zahirnya kaum muslimin diberi hukum-hukum Islam yang zahir. Adapun batinnya yang seperti itu dihukumi kafir berdasarkan hadis man tarakaha faqad kafar. Baik. Dan hukum ini akhwan itu berlaku ketika dia meninggalkan satu salat saja. Oleh karena itulah siapa saja meninggalkan walaupun satu salat wajib untuk dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan meninggalkan satu salat saja berlaku hukum ini. Nah, yaitu kufur secara batin berlaku padanya. Baik. Maka kewajibannya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mendapati takyid tentang jumlah berapa seorang dikatakan meninggalkan salat yang kafir. Tapi jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Siapa saya meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan juga bahkan dikuatkan dalam hadis man taraka salatal asr habita amaluh. Yang meninggalkan salat asar terhapus amalannya, satu salat. Baik. Ini dihukumi secara batin kafir walaupun zahirnya dia bersama kaum muslimin. Jadi berlaku masih padanya hukum-hukum zahir. Nah, makanya ketika mereka mati pun keumuman kaum muslimin menyelatinya. Adapun seorang yang mengetahuinya, apalagi dari mereka orang yang mulia, tahu dia memang tidak salat, untuk apa menjauh dari menyolatinya. Paham? Di sini, pentingnya mengetahui hukum tersebut. Ini kesimpulan tentang tarikus shalah, wallahu taala alam, yang memang kalau Syekhul Islam saja mengatakan bahwasanya mayoritas kaum muslimin di negeri-negeri kondisinya seperti itu, apalagi ketika melihat kondisi kita saat ini, di mana banyak sekali kaum muslimin yang mengaku muslim akan tapi meninggalkan salat. Oleh karena itulah butuh untuk kita menggencarkan dakwah untuk menyeru kaum muslimin menunaikan ibadah yang agung ini, yang merupakan tiang pokok keislaman seseorang. Setelah kita menyeru mereka kepada tauhid, seru kepada salat. Kita mengajak satu orang saja, kemudian dia mau menegakkan salat dan menjaganya, maka itu sungguh merupakan merupakan simpanan pahala yang sangat besar. Simpanan pahala yang sangat besar. Baik. Wallahu taala alam. Ini tambahan penjelasan tentang hadis Buraidah, man tarakaha faqad kafar. Wallahu taala alam.